Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari ayat yadunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyum law ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Halaman 399. Kata pensyarah hafizahullah ta'ala, qala Ibnul Qayyim kemarin sudah disebutkan tentang perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Terus ini penjelasan lafadz-lafadznya. Qala Ibnul Qayyim fi Zadul Ma'ad, maksudnya berkata Ibnu Qayyim yakni dalam kitab Zadul Ma'ad fil kalam ala ma tadammanathu waqa'atu Uhudin, tentang pembahasan beliau dari apa yang terkandung dalam peperangan Uhud. Wa munasabatu dzikri kalamihi, dan hubungan penyebutan ucapan beliau una di sini taudhihu ma'nal ayati al-karimati, adalah penjelasan makna dari ayat yang mulia. Fusir hadzan, ditafsirkan dan ini yakni al-mazkura fi qaulihi ta'ala yadunnuna billahi ghairal haq, yakni al-mazkur yang disebutkan dalam ucapan Allah Ta'ala yadunnuna billahi ghairal haq, mereka menyangka terhadap Allah dengan persangkaan yang tidak benar. Lafaz sayat mahillu yakni yathabu wa yatalasha, yakni pergi, yathabu pergi, wa yatalasha dan musnah, hatta la yabqa lahu atharun, sampai tidak ada sisa yang, sampai tidak ada bekas yang tersisa. Wal itmih lalu dhahabu syai', al itmihlal itu adalah perginya sesuatu. Fa fusira hadza dhannu bi salasati tafasira, yakni ditafsirkan persangkaan ini dengan 3 tafsiran. Yang pertama biingkaril hikmah, dengan mengingkari hikmah, yakni inna ma ajrahu fi waqa'ati Uhudin lam yakun li hikmatin balighatin wa ya allati asyara ilaiha biqauli ta'ala. Dan yang pertama yakni mengingkari adanya hikmah, yakni
inna ma'ajrahu fi waqati Uhud, sesungguhnya yang terjadi yang Allah takdirkan dalam peperangan Uhud, lam yakun li hikmatin balighatin, tidak ada hikmah yang besar. Wa ya allati asyara, dan itu adalah yang diisyaratkan ilaiha, kepada hikmah tersebut dengan ucapan Allah Ta'ala, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, dan supaya Allah menguji apa yang di dada-dada kalian, waliyumahhisa, dan Allah ingin membersihkan ma, segala sesuatu, fi qulubikum, yang ada di hati-hati kalian, wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah itu alim, maha mengetahui apa yang ada di dada. Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, yang ada di dalam dada. Dalam hati setiap manusia, Allah mengetahuinya. Kira-kira saat ini penduduk dunia berapa miliar? Sekitar 7. Sekitar 7 miliar, Allah mengetahui semuanya. Allah ngerti senang hatinya manusia. Padahal ora ketok ya. Jadi sempurna sifat ilmunya Allah. Niat yang baik Allah tahu, niat yang buruk Allah tahu. Yang di dalam hati yang tidak kelihatan saja Allah tahu, apa meneh perkara-perkara yang kita lakukan sing kelihatan. Contohnya apa? Banyak. Contohnya banyak. Jadi Allah mengetahui apa yang di dalam dada, yang di dalam hati. Itu yang pertama, mengingkari hikmah. Dan yang pertama ditafsirkan mengingkari hikmah. Yang kedua, wa ingkaril qadar, mengingkari qadar, takdir. Yani innahum law ata'una, sesungguhnya mereka, law ata'una, seandainya ata'una, mereka mentaati kami, walam yakhruju, dan mereka tidak keluar untuk berperang, ma kutilu, pasti mereka tidak akan terbunuh. Seandainya mereka mentaati kami untuk tidak keluar berperang, pasti mereka tidak terbunuh. Padahal kematian seseorang itu sudah ditakdirkan, yakni ketika janin berumur 4 bulan, malaikat diutus untuk menulis 4 perkara. 1, rezeki. 2, ajal. 3, bahagia dan sengsara. 4, bahagia dan sengsara jadi 1. Waalaikumsalam. Amalnya. Ya, 4 ya. Hadis arba'in ke berapa itu? Hadis arba'in ke? Wis tahu selesai bareng arba'in Nawawi. Belum. Wis ngaji pirang tahun. Tematik kowe. Yang pertama ikhlas, yang kedua arba'in di sini. Yang pertama innamal a'malu binniyat, yang kedua hadis Jibril, yang ketiga bunyal Islam ala khamsatin, yang keempat peniupan roh, yang keempat, yang kelima man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fawaradun. Jadi ajal itu sudah ditulis ketika kita masih 4 bulan di kandungan ibu-ibu kita. Demikian juga rezeki sudah ditulis. Istri termasuk rezeki apa ora? Ya wis ditulis. Aja kuwatir. Nek jatah entuk ya entuk. Nek ora nek ora ya mbok. Innam law ata'una ma walam yakhruju ma qutilu. Itu yang kedua. Yang ketiga tafsir dan yang ketiga wa ingkari ayyutimma amra rasulihi, pengingkaran bahwasanya Allah akan menyempurnakan agama Rasulnya. Haitsu dhannu, di mana dhannu mereka menyangka annal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrik,
lamma dhaharu tilka sa'ah, ketika orang-orang musyrik mendapatkan kemenangan pada peperangan Uhud, anna al-fasilah, itu adalah yang akhir. Orang musyrik pasti akan menang. Wa anal islama qad bada ahluhu, dan sesungguhnya Islam telah binasa pemeluknya. Orang-orang yang Islam telah binasa. Jadi 3 dzan dalam ayat tersebut ada 3. Yang pertama, ingkaril hikmah, mengingkari hikmah. Kemudian yang kedua, mengingkari takdir. Yang ketiga, pengingkaran bahwasanya Allah akan menyempurnakan agama Rasulnya. Ya rahmukallah. Fi suratil Fathi, dalam surat Al-Fatih, ay adzan alladzi dzakarahu Allahu 'anil munafiqin wal musyrikin, yakni dzan persangkaan alladzi dzakarahu Allah, yang Allah sebutkan dari orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Fi suratil Fatih, dalam surat Al-Fatih, dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, adzannina billahi dzannas sau', orang-orang yang menyangka terhadap Allah dengan persangkaan yang buruk. Kemudian lafaz yudilu al-batila, memenangkan kebatilan, ay yaj'alu lahu ad-daulata wal walabata, yakni Allah akan menjadikan bagi mereka kerajaan dan kemenangan. Ta'annutan alal qadari, menyangkal atas takdir, yakni i'tiradhan, menyangkal, waftiradhan alaihi. Apa makna iftiradhan? Nek kamus musnah. Iftiradhan alaihi, i'tiradhan wa iftiradhan alaihi. Apa Mas Alvin? Pengandian, perkiraan. Ya ini penentangan dan perkiraan alaihi. Mana? Pengandaian. Menyangkal takdir dan mengandai-andaikan atas takdir tersebut. Seandainya tidak keluar, tidak akan mati terbunuh. Fa mustaqillun wa mustakthirun wa mustakthirun, ay min hadzal i'tirad alal qadar, yakni dari penentangan terhadap takdir. Fa in tanju minha, jika engkau selamat dariha, ay min hadzal khoslah, yakni dari sifat ini, tanju min dzi azimatin, engkau akan selamat dari musibah yang besar, ay min amrin, dari suatu perkara, dzi musibatin azimatin, yang musibahnya sangat besar. Ikhaluka bikasril hamzah, ay adunnuka, yakni aku menyangka engkau, najian minal i'tirad alal qadar, jadi menentang terhadap takdir. Rangkumannya Mas Hamdi. Dzan dalam ayat tersebut tafsirnya ada 3. Dzan al-jahiliyah, persangkaan yang buruk terhadap Allah. Jadi persangkaan terhadap Allah dengan persangkaan buruk tafsirnya ada 3. Yang pertama mengingkari hikmah, kedua mengingkari takdir, yang ketiga berprasangka bahwasanya Allah tidak akan memenangkan agamanya. Mana? Iya. Kemudian bab baru, halaman 401, bab maja'a fi mungkiril qadar. Sudah tahu kisahnya ini? Kisah Mas Alvin pernah dengar atau pernah baca hadis pertama Sahih Muslim enggak ya? Ada suatu kaum yang mengingkari adanya takdir, bahwasanya perkara itu tiba-tiba, perkara itu baru, Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya suatu perkara. Kemudian ada yang lapor kemudian mereka berhaji atau berumrah dan pengen bertemu kepada salah seorang sahabat. Kebetulan ditakdirkan bertemu dengan Abdullah ibn Umar. Kemudian
dilaporkan keadaan kaum tersebut. Kemudian Abdullah ibnu Umar mengucapkan ucapan ini. Kurang lebih seperti itu. Bab maja'a fi mungkiril qadar. Bab tentang orang-orang yang mengingkari adanya takdir. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan berkata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu walladzi dan demi zat nafsu Ibni Umar biyadihi yang jiwanya Abdullah ibnu Umar di tangannya. Jadi Allah itu memiliki sifat tangan. Lau kana li ahadihim, seandainya salah seorang di antara mereka mislu Uhudin daban, memiliki emas sebesar gunung Uhud. Kira-kira berapa kilo? Emas 1 gramnya sekarang 1 jutaan. Nah, emasnya sak gunung Uhud berarti piro? Kena dikutuk apa? Laukana liyahadi mislu Uhudin daban thumma anfaqau fi sabilillah, emas sebesar gunung Uhud, thumma kemudian anfaqau dia menginfakannya fi sabilillah di jalan Allah, maka bilahumullah Allah tidak akan pernah menerimanya minhu dari orang tersebut hatta yu'mina bil qadari, sampai orang tersebut beriman terhadap takdir. Thumma kemudian istadalla Abdullah ibnu Umar berdalil biqaulin Nabi alaihi salatu wasalam, dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, al imanu antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Apa itu iman, Mas Prendi? Ya, al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan, ya, bil jawarih, ya. Terus ya, yasidu bit taati wa yankusu bil ma'asi. Nek satu maksiat berarti gak berkurang imannya. Iman. Wah, nek grogi minggu ngarep ra teko iki. Mas Dendi, iman mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, mengamalkan dengan perbuatan. Iman bisa naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Masya Allah. Al-i'tiqadu bil al-imanu nutkun bil lisan. Ada lima nun. Ya, al-i'tiqad al-imanu qaulun bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal amalu bil arkan. Yazidu bi ta'atir rahman yang kusu bi ta'atis syaitan. Non kabeh ya. Minggu ngarep non kabeh lho kudune. Itu iman. Kemudian engkau beriman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah piye iku? Meyakini adanya Allah. Kafir Quraisy juga meyakini adanya Allah. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ya Muhammad, jika engkau bertanya pada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, pasti mereka akan mengucapkan Allah. Kenal Allah mereka itu. Tidak mempersekutukan Allah. Terus tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah. Wis, iman kepada Allah itu piye? Jadi tolong perkara tak lo ya. Kudune papat tak?
Mau sih disebut Mas Supri yang pertama. Allah itu ada. Jadi beriman kepada Allah itu, kita beriman bahwasanya Allah itu ada. Allah itu hidup, Allah itu alimun, maha mengetahui, qadirun, maha mampu, dan dia itu Rabbul Alamin. Jadi iman kepada Allah, kita mengimani Allah itu ada, mengimani rububiyah Allah, pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam ini. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah, bahwasanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Yang keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi harus 4 ini. Maka siapa saja yang mengingkari wujudnya Allah, maka dia seorang kafir, mukhaladun finnar, dikekalkan dalam neraka. Wa man taraddada fi dzalika, siapa saja yang ragu dalam perkara tersebut, au syakka fa huwa kafirun, maka dia juga kafir. Jadi harus ketika mengaku beriman harus jazm, pasti bi annallaha hayyun alimun qadirun maujudun. Wa man syakka fi rububiyyatihi fa innahu kafirun, maka dan siapa saja yang ragu tentang rububiyahnya Allah, maka dia kafir. Wa man asyraka ma'ahu ahadan fi rububiyyatihi fa huwa kafirun, siapa saja melakukan kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu dalam masalah rububiyah, maka dia seorang kafir. Kalau ada seseorang yang mengatakan sesungguhnya wali-wali itu mengatur alam dan mereka memiliki kemampuan di alam ini, kemudian dia menyeru wali tersebut, istighosah terhadap wali tersebut, meminta tolong kepada mereka, maka itu dia telah kafir, waliyadzubillah. Karena sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah, dan siapa saja yang memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah untuk selain Allah, maka dia kafir. Faman sajada li syamsi aw lil qamari, siapa saja yang sujud kepada matahari atau bulan, aw li syajari, terhadap pohon, aw lin nahar, sujud kepada sungai, aw lil bahri, atau pada laut, aw lil jibal, pada gunung, aw lil malak, pada seorang pemimpin raja, kemudian nabi, maka dia telah kafir yang mengeluarkan dia dari agama. Itu masalah rububiyah. Terus uluhiyah. Kemudian tentang asma wa sifat, kita harus mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama. Termasuk beriman kepada Allah. Kita beriman bi annallaha fauqa kulli syai'in, Allah itu berada di atas segala sesuatu, al-arsy, di atas arsy-Nya, istawa. Wal arsy fauqa al-makhluqat, arsy itu di atas makhluk-makhluk semuanya, wa huwa a'dzamul makhluqati, dan arsy itu adalah sebesar-besarnya makhluk Allah yang kita ketahui. Karena telah datang dalam atsar, sesungguhnya langit-langit yang 7 dan bumi yang 7 ketika dinisbatkan kepada kursi, seperti gelang yang dilemparkan di falat. Apa falat? Tempat yang luas. Tempat yang luas minal ardi. 7 langit, 7 bumi dilemparkan ke kursinya Allah, seperti gelang yang dilemparkan sing tanah sing luas. Pernah lihat tanah yang luas, yang lapang? Awak dhewe di gelang langit 7 tambah bumi 7 diuncalno, kira-kira gede ndi? Gede tanah sing luas to. Itu kursinya Allah. Kursi Allah itu apa? Maudhiul qadam, tempat kakinya Allah. Aja dipadakno kakine manusia. Kemudian kursi tersebut dinisbatkan kepada arsy, sama juga seperti satu gelang yang dilemparkan di tempat yang luas. Paham ya?
Berarti kita itu sebesar apa? Kecilnya sepiro? Paham ora? Bisa dipahami? Gelang 14 diunsalno tanah sing lapang. Iku permisalane kursi karo langit dan bumi sing 7 iki. Kemudian kursi ini sendiri dibandingkan dengan arasnya Allah seperti gelang sing dilemparkan yang tanah luas. Aras kan tempat istawanya Allah, kursi maudhi'ul qadam. Nah, Allah itu di atasnya. Allah lebih besar dari arsnya. Nah, arsnya wis semono gedene, kira-kira ini sebenarnya kita itu sebesar apa? Titik, wah jaga gedean niku. Titik jaga gedean. Setengah titik. Paham Mas Hamdan? Paham ora? Berarti kita itu tidak ada apa-apanya. Melane aja sombong nek lagi duwe. Lagi duwe apa? Lagi duwe jalan. Lagi duwe satu bagian dari bagian-bagian dunia. Ini termasuk beriman kepada Allah. Allah istawa di atas arsy. Di arsy itu di atas semua makhluk-makhluknya. Dalam ayat surat ayat kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Jadi kursinya Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Jadi wajib bagi kita untuk beriman bahwasanya Allah itu di atas segala sesuatu. Dan mengimani bahwasanya segala sesuatu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Allah itu lebih agung, lebih besar. Kemudian termasuk beriman kepada Allah. Kita mengimani bahwasanya Allah qad ahata bikulli syai'in. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui pandangan mata-mata yang berkhianat. Pandangan mata-mata yang berkhianat. Mata berkhianat piye? Ngintip tetangga kok nganti ngintip lah. Saiki ora ngintip wis ketok dadi ketok-ketokno. Saiki ora ngintip wis diketok-ketokno wong-wong iku. Iya ora? Numpak motor karo plirak-plirik. Allah tahu, aja dira ora ngerti. Itu khainatul a'yun. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi min qalilin wa katsirin wa jalilin wa daqiqin. Dan Allah itu mengetahui segala sesuatu yang di langit-langit dan apa yang di bumi, yang sedikit atau banyak, yang nyata ataupun yang terperinci. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya di bumi dan tidak pula di langit. Dan demikian juga kita beriman sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadirun, atas segala sesuatu adalah mampu. Dan sesungguhnya Allah jika menginginkan sesuatu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, cukup Allah jika menginginkan sesuatu ngomong kun, jadi maka jadilah. Mahmakana hadzal amr, bagaimanapun urusan perkara tersebut. Wangdur ila ba'sin nas wa khalqin nas, maka lihatlah bagaimana kelak tentang pembangkitan manusia dan penciptaan manusia. Demikian juga termasuk beriman kepada Allah. Ya annallaha sami'un basirun. Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Yasma'u kullama naqulu. Allah itu Maha mendengar apa saja yang kita ucapkan. Wa in kana khafiyan, meskipun rahasia. Apa istilahnya? Japri apa? Jalur pribadi. Jalur pribadi. SMS-an karo akhwat. Allah ngerti apa ora? Tahu. Nek operator yang ngerti apa ora? Jadi Allah itu samiun, Maha mendengar.
Maha mendengar li jamil aswat terhadap semua suara dari semua makhluknya dengan berbagai kebutuhan. Allah tahu. Allah mendengarnya, basirun, Allah melihatnya. Jadi Allah itu tahu melihat rayapan semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam, layak fa'alaihi, tidak khofia, tersembunyi atasnya. Itu termasuk beriman kepada Allah. Sekarang malam-malam kamare dikunci, lamun pateni terus mojok ndelok HP ning pojokan kira-kira piye? Mas Hamdan, kamare dikunci, lampune dipateni, mojok ning kamar ndelok HP. Allah ngerti apa ora? Tahu. Mulane ndang nikah wae ben kakean gangguan. Termasuk beriman kepada Allah. Mengimani tentang kemampuan Allah. Sesungguhnya jika engkau meminta kepada Allah, apa saja yang kita minta, sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin. Kullu syai'in mumkinun ala qudratillah. Segala sesuatu itu mungkin dengan takdirnya Allah. Itu diantara beriman kepada Allah. Walhasil anal iman billahi babuh wasi'un jiddan. Intinya beriman kepada Allah itu pembahasannya sangat luas. Walau dzabal insanu, seandainya seorang manusia berbicara yatakallamu alai tentang iman kepada Allah, la baqiya ayyaman kasiratan, membutuhkan waktu yang berhari-hari untuk membahas iman kepada Allah. Ora cukup sebenarnya sak majelis jarene nek kene penulis iki. Iku iman kepada Allah, ini malaikat ya belum dhewe diperinciane burung bar nek iki. Al-imanu antumina billahi wa malaikatihi. Apa itu malaikat? Makhluk Allah. Iya, makhluk Allah. Piye makhluk Allah sing piye? Terbuat dari nur. Tidak memiliki nafsu. Lho. Lah saiki bedane malaikat hewan sama manusia. Apa? Malaikat itu memiliki akal tanpa syahwat. Manusia memiliki akal dan syahwat. Bahaim tidak memiliki akal tapi memiliki syahwat. Nah, manusia ini yang mendahulukan akalnya daripada syahwatnya, maka dia akan menyerupai malaikat. Kalau seorang manusia mendahulukan syahwatnya daripada akalnya, maka dia telah menyerupai hewan. Kurang lebih seperti itu. Dari syahwat itu. Kok kalam Ibnu Qayyim ngono kok matang karo dalil ora kata. Allah taala a'lam. Jadi masalah iman ini kayake ora bar. Nek di wacana sithik wae ora bar. Sampai sini Allah taala alam. Insyaallah pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.